Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Ida Putri Permatasari. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, kali ini Ibu akan mengajar tentang IPA. IPA kelas 8 bab yang pertama. Kalau kita kemarin sudah menyinggung-nyinggung sedikit tentang sistem gerak. Nah, kali ini kita akan bahas tentang sistem gerak pada manusia, sistem gerak pada tumbuhan, dan sistem gerak pada hewan. Jadi silahkan kalian simak video ini, kalian pahami materinya, dan dalam mendengarkan mohon untuk tidak di skip supaya kalian bisa benar-benar paham materinya. Mari kita mulai pelajarannya. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sistem gerak manusia. Itu pembahasan pertama kita adalah struktur tulang. Nah, tulang itu sudah tidak asing lagi ya di telinga kalian. Kalian sudah sering mendengar, sudah pernah melihat juga wujudnya mungkin, tapi kalau tulang manusia mungkin kalian bisa melihat di torso ya, itu. Kemudian pembahasan kita itu tentang struktur tulang. Nah, struktur tulang itu seperti apa? Nah, yang pertama, struktur tulang itu, di dalam tulang itu terdapat permukaan tulang atau yang ditutupi dengan periosteum atau selaput tulang. Selaput ini penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Jadi selaput ini itu yang membantu proses perbaikan tulang dan pertumbuhan tulang. Kemudian yang kedua itu di bawah periosteum, di bawah selaput tulang itu ada tulang keras. Nah, tulang keras ini mengandung pembuluh darah, mengandung zat kapur, fosfor, dan serabut elastis. Kerasnya tulang itu disebabkan karena adanya zat kapur dan fosfor. Adapun serabut elastis itu membuat tulang tidak mudah rapuh. Jadi serabut itu ada fungsinya ya, membuat tulang itu tidak mudah rapuh. Jadi manusia hidup itu tulangnya kuat, tidak rapuh. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada tulang spons. Kalian bisa lihat pada gambar ya, itu ada periosteum, ada tulang spons juga. Nah, di dalam tulang spons itu terdapat rongga-rongga ya. Rongga-rongga ini itu menyebabkan tulang menjadi ringan, tidak terlalu berat. Jadi ya ukuran manusia aja. Jadi subhanallah ya, Allah itu menciptakan segalanya itu pasti yang terbaik. Kemudian yang keempat itu ada tulang pipa, memiliki lubang atau saluran yang besar. Nah, di dalam tulang pipa itu ada saluran yang besar. Nah, di dalam saluran itu terdapat jaringan berlemak atau yang disebut dengan sumsum tulang. Nah, itu kalian bisa lihat di gambar ya, sumsum tulang. Selanjutnya yaitu macam-macam tulang yang akan kita bahas. Pertama itu macam tulang berdasarkan bentuknya. Nah, yang pertama itu ada tulang pipa. Tulang pipa seperti namanya ya, jadi dia itu punya bentuk seperti pipa atau tabung dan biasanya berongga. Itu kalian bisa lihat bentuk tulang pipa itu di gambar, itu ada. Tulang pipa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bagian tengah disebut diafisis, bagian ujung disebut epifisis, dan bagian antara epifisis diafisis disebut cakra. Contoh tulang pipa di dalam tubuh kita, yang pertama itu ada tulang betis, tulang kering, tulang hasta, tulang pengupil, tulang lengan atas, tulang paha, ruas-ruas jari kaki, dan tulang ruas-ruas jari tangan. Fungsi tulang pipa adalah sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Jadi tulang pipa itu punya fungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Kemudian yang kedua itu adalah tulang pipi, berbentuk pipi atau gepeng, tersusun atas 2 lempeng tulang kompak dan tulang spon. Di dalamnya itu berongga-rongga seperti spon berisi sumsum merah, tempat pembentukan sel-sel darah merah. Contoh tulangnya itu ada tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak, tulang dada, dan tulang usus. Fungsi dari tulang pipi antara lain sebagai pelindung suatu rongga, misalnya rongga tengkorak melindungi otak.
Kemudian yang ketiga itu ada tulang pendek. Dinamakan tulang pendek karena ukuran yang pendek dan bentuknya berbentuk kubus. Umumnya dapat kita temukan pada pangkal kaki, pangkal lengan, dan ruas-ruas tulang belakang. Yang keempat itu tulang tidak beraturan. Kalian bisa lihat ya, tulang yang tidak beraturan yaitu tulang yang memiliki bentuk tidak beraturan. Contohnya tulang belakang dan tulang penyusun wajah. Kemudian macam tulang berdasarkan penyusun dan sifat fisiknya. Yang pertama itu adalah tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan terdiri atas sel-sel rawan dan banyak mengandung zat perekat, kolagen yang tersusun atas protein dan sedikit zat kapur. Ada tiga jenis dari tulang rawan. Yang pertama, tulang rawan hialin. Nah, kalian lihat di gambar itu tulang rawan hialin tersusun dari bahan yang seragam. Tulang rawan hialin terdapat pada dinding trakea, ujung tulang tungkai dan lengan, antara tulang rusuk dan tulang dada. Kemudian yang kedua, tulang rawan elastis. Itu ada gambar yang C ya, elastis. Bersifat lentur dan terdapat di hidung dan daun telinga. Kemudian yang ketiga adalah tulang rawan serabut atau fibrosa. Bersifat kuat tetapi kurang lentur dibandingkan bentuk tulang rawan lainnya. Terdapat antar ruas tulang belakang. Pada orang dewasa, tulang rawan hanya terdapat pada beberapa tempat, yaitu cuping hidung, daun telinga, antara tulang rusuk dan tulang dada, serta sendi. Yang kedua itu tulang keras atau osteon. Tulang keras dibentuk oleh sel pembentuk tulang atau osteoblast. Ruang antar sel tulang keras banyak mengandung zat kapur, sedikit zat perekat, dan bersifat keras. Dalam tulang keras terdapat saluran Haffers. Saluran ini mengandung pembuluh darah dan secara fungsinya memberikan makanan pada sel-sel tulang. Ya, jadi itu ya, tulang berdasarkan penyusunan sifatnya itu ada dua, yaitu kartilago dan osteon. Lanjut, materi selanjutnya adalah pengelompokan tulang. Nah, secara umum rangka tubuh manusia itu dibedakan menjadi tiga, yaitu tulang bagian tengkorak, bagian badan, dan bagian anggota gerak. Yang pertama, bagian tengkorak. Tengkorak tersusun atas tulang-tulang pipih yang berhubungan dan membentuk tempurung tengkorak. Tengkorak terdiri atas tulang tengkorak, bagian kepala atau tempurung tengkorak, dan tulang tengkorak bagian wajah. Ini kalian bisa lihat di gambar ya, itu ada bagian tengkorak, itu kepalanya. Itu bagian-bagiannya ada bagian tulang dahi, mata, tulang hidung, tulang sekat hidung, tulang rahang atas, rahang bawah. Silahkan kalian pelajari, kalian lihat gambarnya, kalian pahami. Yang kedua, bagian badan. Tulang badan dibentuk oleh berbagai tulang. Ada tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, gelang bahu, dan gelang panggul. Yang pertama, bagian tulang belakang. Bagian tulang belakang berbentuk tulang pendek. Tulang belakang berjumlah 33 ruas. Pada manusia, tulang belakang terbagi menjadi 5 bagian. Perhatikan gambar ya, itu ada 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya itu tulang belakang. Lanjut ke tulang dada. Tulang dada terletak di bagian tengah dada. Tulang dada terbagi menjadi 3 bagian utama, ada hulu, badan, kemudian ada taju pedang. Nah,
Yang pertama, bagian hulu, yaitu bagian yang pada sisi kiri dan kanannya melekat tulang selangka. Kemudian yang kedua, bagian badan, yaitu bagian yang pada sisi kiri dan kanannya melekat tulang rusuk sejati. Itu ya, ada tulang rusuk sejati. Kemudian yang terakhir, tulang taju pedang atau taju pedang-pedangan tersusun atas tulang rawan. Kalian perhatikan di gambar itu ya, ada tulang rusuk sejati, rusuk palsu, rusuk melayang, tulang leher, tulang dada ya. Silahkan kalian pahami. Lanjut, ada tulang bagian gelang panggul dan gelang bahu. Yang pertama itu tulang bagian gelang bahu. Gelang bahu itu berjumlah 2, yakni di kanan dan kiri. Masing-masing terdiri dari tulang selangka, tulang belikat. Tulang belikat melekat pada otot punggung, ujung lateralnya bersendi dengan selangka dan tulang lengan atas. Gelang bahu tidak terletak stabil, tetapi memungkinkan alat gerak bagian atas bergerak bebas. Kemudian ada gelang panggul. Nah, gelang panggul terdiri dari 2 tulang pinggul kanan dan kiri, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Tuh, kalian amati gambarnya. Gelang panggul berfungsi sebagai penahan berat tubuh. Gelang panggul berhubungan dengan alat gerak bagian bawah. Lanjut. Ketiga, bagian anggota gerak. Tulang anggota gerak terdiri atas anggota gerak atas, tangan atau lengan, dan anggota gerak bawah atau kaki. Untuk tulang anggota gerak atas atau tangan itu terbentuk dari tulang lengan atas, humerus, tulang pengupil atau radius, dan tulang hasta atau ulna. Perhatikan gambar ya, bagian-bagiannya hasta, pengupil, ulna. Kemudian yang kedua itu tulang penyusun anggota gerak bagian bawah. Itu ada tulang paha atau femur, tulang betis atau fibula, dan tulang kering atau tibia. Itu ada juga ya, perhatikan di gambar. Tulang anggota gerak bawah. Itu ada betis, kering, paha, dan bagian-bagian yang lain. Pembahasan selanjutnya itu hubungan antar tulang atau persendian. Nah, berdasarkan sifat geraknya, sendi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada sendi mati sinartosis, sendi kaku ampiartrosis, dan sendi gerak atau diartrosis. Nah, pembahasan kita yang pertama itu tentang sendi mati atau sinartosis. Adalah persendian yang tidak memiliki celah sendi sehingga tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Ada 2 tipe nih sendi mati, yaitu sutur dan sinkondrosis. Yang pertama ada sinkondrosis, adalah sendi yang kedua ujung dihubungkan dengan tulang rawan atau kartilago. Contohnya sendi antara tulang rusuk dengan ruas tulang dada. Kemudian yang kedua itu ada simfibrosis, adalah sendi yang kedua ujung tulangnya dihubungkan dengan jaringan ikat serabut. Contohnya sendi antar tulang tengkorak. Sendi antar tulang tengkorak disebut sutura. Lanjut, yang kedua adalah sendi kaku atau ampiartrosis, adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan atau gerakannya sangat terbatas. Penghubung persendiannya biasanya tulang rawan. Contoh hubungan antara tulang rusuk dengan tulang dada, hubungan antar ruas tulang belakang, dan hubungan gelang panggul. Selanjutnya, sendi gerak. Sendi gerak adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakannya lebih bebas. Sendi gerak itu ada 5, ada sendi engsel, pelana, peluru, putar, dan geser. Masuk ke pembahasan yang pertama, sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan gerakan ke satu arah. Sendi engsel itu gerakannya satu arah, itu kalian perhatikan gambar ya.
Contoh sendi antara tulang lengan atas dan tulang lengan, sendi antara tulang paha dan tulang betis dan tulang kering dengan tulang betis dan tulang kering. Lanjut, sendi pelana merupakan sendi yang memungkinkan gerakan kedua arah. Contohnya, sendi antara tulang ibu jari dengan telapak tangan, sendi antara tulang telapak tangan dengan pergelangan tangan. Kemudian sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Contoh sendi antara tulang lengan atas dengan gelang bahu, sendi antara tulang paha dengan gelang panggul. Lanjut, sendi putar. Sendi putar merupakan sendi yang memungkinkan satu tulang berputar terhadap tulang yang lain. Contohnya sendi antara tulang atlas dengan tulang leher, sendi antara tulang hasta dengan tulang pengupil. Yang terakhir ada sendi geser, merupakan sendi yang memungkinkan sedikit pergeseran di antara tulang-tulang. Contohnya sendi antara tulang-tulang pergelangan tangan dan sendi antar ruas tulang belakang. Itu kelima sendi yang masuk ke dalam sendi gerak. Struktur dan fungsi otot pada manusia. Nah, rangka tubuh manusia itu dibungkus oleh otot. Otot biasa disebut daging. Tanpa otot, tulang dan sendi tubuh tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh sehingga otot disebut alat gerak aktif. Struktur dan fungsi otot. Yang pertama, gerak dan kerja otot. Itu ada otot sinergis, merupakan otot-otot yang berkontraksi dan berelaksasi secara bersama-sama. Otot sinergis menyebabkan terjadinya gerakan sinergis, yaitu gerakan otot yang bersamaan arah. Gerak sinergis terjadi apabila ada dua otot yang bergerak dengan arah yang sama. Contoh, gerak tangan menengadah atau menelungkup. Ini terjadi karena kerjasama antara otot pronator teres dan otot pronator quadratus. Kemudian ada otot antagonis, menyebabkan terjadinya gerak-gerak otot yang berlawanan arah. Jika otot pertama berkontraksi, otot yang kedua berrelaksasi, sehingga menyebabkan tulang tertarik, terangkat, atau sebaliknya. Contoh gerakannya adalah kerja otot bisep dan otot trisep. Nah, ini ada contoh gambar ya. Itu adalah contoh kontraksi otot bisep dan trisep. Itu gambar yang atas, dan gambar yang bawah itu yang pertama yang mengangkat lengan itu contoh dari antagonis. Kemudian yang meluruskan tangan itu otot sinergis. Lanjut ke macam otot berdasarkan bentuk dan cara kerjanya. Otot itu ada 3 ya, ada otot jantung, otot lurik, otot polos. Otot polos, selnya itu berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing dan bagian tengahnya menggembung. Terdapat pada dinding alat-alat tubuh bagian dalam seperti paru-paru, pembuluh darah, lambung, usus, dan dinding indung telur. Kemudian yang kedua, otot lurik. Selnya berbentuk silindris memanjang. Tampak terdapat garis-garis melintang seperti daerah gelap atau miosin dan terang atau aktin, sehingga tampak lurik dan berserabut. Melekat pada rangka seperti otot paha, otot betis, otot dada, otot sehingga disebut juga otot rangka. Kemudian yang terakhir adalah otot jantung. Selnya berbentuk seperti otot lurik, gelap, terang, secara berselang-seling, dan terdapat percabangan sel. Sesuai namanya, otot jantung hanya terletak di jantung. Perhatikan itu contoh gambarnya, perbedaannya, letak intinya. Ya, kalian amati,
Kemudian ini ada tabel perbedaan antara otot lurik, otot polos, otot jantung. Itu ada perbedaan berdasarkan tempat, bentuk sel, jumlah nukleus. Nukleus itu inti ya. Kemudian letak nukleus, garis melintang, kecepatan kontraksi, kemampuan tetap kontraksi, dan tipe kontrol. Itu kalian baca dan kalian pahami satu per satu. Kalau kalian paham, otomatis kalian bisa menerangkan. Kemudian gangguan pada sistem gerak. Yang pertama itu ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. Tulang punggung dapat membengkok jika kita melakukan kebiasaan sikap duduk yang salah. Keadaan tulang punggung membengkok ke depan disebut lordosis. Keadaan tulang punggung yang membengkok ke belakang disebut kifosis. Sementara keadaan tulang punggung yang membengkok ke kiri atau ke kanan disebut skoliosis. Tuh ya, ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. Kemudian yang kedua ada rakitis. Adalah keadaan di mana tulang kaki kurang keras sehingga bengkok seperti bentuk huruf O atau X. Hal ini dapat terjadi karena kekurangan vitamin D dan zat kapur atau kalsium. Kemudian osteoporosis yang ketiga. Suatu keadaan di mana tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Hal ini disebabkan karena hormon-hormon laki-laki atau perempuan itu kurang. Osteoporosis biasanya terjadi pada orang lanjut usia. Keempat, artritis rematik. Suatu keadaan di mana sendi tak dapat digerakkan. Hal ini terjadi karena tulang rawan yang terdapat di antara kedua sendi mengalami kemunduran, degenerasi, dan diganti dengan bahan kapur yang lebih keras. Penyakit ini disebabkan oleh faktor keturunan. Jadi ini artritis rematik biasanya karena faktor keturunan. Yang kelima itu ada fraktura dan fisura. Fraktura itu patah tulang, fisura itu retak tulang. Biasanya disebabkan karena kecelakaan. Yang terakhir ada rickettsia. Rickettsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang berfungsi membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Rickettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Ya, semoga kalian terhindar dari selanjutnya gangguan pada otot. Yang pertama itu ada tetanus, yaitu kelainan otot yang tegang terus-menerus yang disebabkan oleh racun bakteri. Atrofi otot, yaitu kelainan yang menyebabkan otot mengecil akibat serangan virus polio atau karena otot tidak difungsikan lagi untuk bergerak. Kaku leher atau stiff, yaitu kelainan yang terjadi karena gerak hentakan yang menyebabkan otot trapesius meradang. Hal inilah yang menyebabkan leher kaku, biasanya disertai rasa nyeri. Kram, yaitu kelainan otot yang terjadi karena aktivitas otot yang terus-menerus sehingga otot menjadi kejang. Jadi ototnya bekerja secara berlebihan. Kemudian yang selanjutnya adalah gangguan pada persendian. Dislokasi itu yang pertama adalah pergeseran kedudukan sendi karena sobek atau tertariknya ligamen. 2. Kesleo atau terkilir adalah gangguan persendian karena tertariknya ligamen sendi oleh gerakan tiba-tiba atau yang tidak biasa dilakukan. Ketiga, ankilosis adalah keadaan sendi tidak dapat digerakkan. Artritis atau infeksi sendi, yaitu gangguan sendi karena peradangan pada sendi. Itu ada beberapa penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem gerak, otot, dan persendian. Gerak hewan. Sistem gerak pada hewan. Nah, gerak itu sebagai salah satu sifat dari makhluk hidup. Contoh, hewan itu bergerak sesuai dengan habitatnya. Contoh itu hewan bergerak dengan berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, dan lain sebagainya.
Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang gerak hewan dalam air. Air sendiri memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Gaya angkat air yang besar dan massa jenis hewan yang kecil menyebabkan hewan dapat melayang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi. Nah, ciri-ciri hewan yang bergerak di dalam air itu yang pertama, bentuk tubuhnya seperti torpedo. Meskipun mekanisme yang digunakan untuk bergerak itu berbeda, bentuk tubuh menyerupai torpedo memungkinkan tubuh meliuk dari sisi kanan ke sisi kiri atau sebaliknya, seperti yang terjadi pada ikan hiu, paus, lumba-lumba, dan banyak ikan lainnya. Beberapa hewan yang hidup di air memiliki struktur tubuh dan sistem gerak yang khas. Ikan memiliki bentuk tubuh yang streamline atau aerodinamis untuk mengurangi hambatan sehingga ikan lebih mudah bergerak di dalam air. Jadi fungsi streamline itu untuk mengurangi hambatan sehingga kalau hambatannya berkurang, pergerakan ikan itu di dalam air lebih mudah. Ekor dan sirip ekor yang lebih berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Sirip tambahan digunakan untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ikan berenang dengan mengarahkan kekuatan terhadap air di sekitarnya. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral, yaitu dari satu sisi ke sisi lainnya pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan ke depan sehingga ikan dapat bergerak maju. Yang keempat, gerak ikan yang melibatkan rangka dan otot. Rangka ikan tersusun atas 4 kelompok tulang, yaitu tulang tengkorak, tulang anggota gerak, tulang ekor. Tulang anggota gerak berkembang menjadi sirip. Sirip digunakan untuk berenang dan memberikan keseimbangan ketika berenang. Ikan bergerak maju dengan cara menggoyang-goyangkan ekor dari satu sisi ke sisi yang lain. Ekor menyapu air sehingga ikan dapat bergerak maju. Adanya sirip ekor membantu ikan bergerak lebih cepat. Gerakan ikan ini disebabkan karena adanya kontraksi otot pada tubuh ikan. Kemudian gerak hewan di udara. Tahukah kamu ketika burung terbang? Tahukah kamu ketika hewan yang terbang di udara itu memiliki cara yang unik? Tubuh hewan tersebut memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu sendiri apa? Gaya gravitasi itu gaya tarik bumi sehingga kalian itu dapat berdiri di atas bumi. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah menggunakan sayap. Burung merupakan contoh hewan yang beradaptasi dengan baik untuk bergerak di udara. Nah, itu ya salah satu contoh itu adalah burung. Burung itu dapat terbang. Tubuh hewan yang bergerak di udara memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Salah satu upaya memperbesar gaya angkat dengan menggunakan sayap. Sayap burung memiliki susunan kerangka yang ringan, tulang dan otot yang kuat. Bentuk sayap airfoil memiliki udara mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Saat sayap dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah sehingga burung akan terangkat ke atas. Gerak hewan di darat. Hewan-hewan di darat bergerak menggunakan otot dan tulangnya yang kuat. Otot dan tulang tersebut digunakan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi bekas atau elastisitas yang digunakan untuk berbagai aktivitas. Hewan mulanya akan mendorong kakinya ke arah tempat berpijak untuk memulai berjalan. Tanah atau lantai tempat hewan itu berpijak juga akan memberikan gaya balik yang arahnya berlawanan dengan arah gaya dorong kaki. Gaya balik inilah yang sistem gerak pada tumbuhan. Gerak yang terjadi pada tumbuhan berbeda dengan gerak yang dilakukan oleh hewan dan manusia. Gerak pada tumbuhan bersifat pasif, artinya tidak memerlukan perpindahan tempat atau tetap berada di tempat tumbuhnya.
Berdasarkan berada di tempat tumbuhnya. Berdasarkan rangsangannya, gerak pada tumbuhan dikelompokkan menjadi 3. Ada gerak endonom atau autonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Jika kamu mengamati daun tumbuhan Hydrilla verticillata dengan mikroskop, kamu akan melihat struktur seperti dinding tembok yang di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau. Struktur seperti tembok tersebut merupakan sel daun. Di dalam sel daun tersebut terdapat cairan yang disebut sitoplasma. Dalam sitoplasma terdapat butiran bulat berwarna hijau yang disebut kloropas. Jika kamu mengamati kloropas tersebut secara cermat, kamu akan melihat kloropas tersebut bergerak berkeliling atau rotasi di dalam sel yang disebut siklosis. Pergerakan tersebut sebenarnya akibat dari pergerakan atau aliran sitoplasma dalam sel. Gerakan ini terjadi secara spontan dan dari dalam sel tumbuhan tersebut. Gerakan yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan disebut dengan gerak endonom. Tahukah kamu buah bolong-bolongan? Jika kamu melihat buah bolong-bolongan yang sudah tua, kamu akan melihat buah bolong-bolongan dapat membuka. Buah bolong-bolongan tersebut dapat membuka ketika buah bolong-bolongan sudah tua. Hal tersebut terjadi karena perubahan kadar air dalam sel secara tidak merata. Akibatnya terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengerutan ini yang membuat buah bolong menjadi terbuka. Membukanya buah bolong merupakan salah satu contoh gerak higroskopis. Gerak esionom merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar. Gerak esionom disebut juga dengan etionom. Rangsangan gerak esionom dapat berupa cahaya, sentuhan, suhu air, gravitasi bumi, zat kimia. Gerak esionom merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsang dari luar. Saya ulangi ya. Gerak esionom disebut juga dengan etionom. Rangsangannya itu dapat berupa cahaya, sentuhan, suhu air, gravitasi bumi, zat kimia, dan sebagainya. Organ tubuh respon terhadap rangsangan tersebut adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan organ tumbuhan lainnya. Berdasarkan hubungan antara arah respon, gerak esionom dibedakan menjadi tropisme, taksis, dan nasti. Pertama, tropisme. Tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi arah datangnya rangsang. Gerak tropisme sendiri itu dibedakan menjadi fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, tigmotropisme, dan hidrotropisme. Yang pertama, fototropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena rangsang cahaya. Gerak tumbuhan yang menuju arah datangnya cahaya itu disebut fototropisme positif. Contoh, gerak ujung batang tumbuhan yang membelok ke arah datangnya cahaya. Gerak fototropisme disebut juga heliotropisme. Yang kedua, geotropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi. Geotropisme itu ada dua. Yang pertama itu yang positif adalah gerak geotropisme yang arahnya ke bawah atau menuju pusat bumi. Misalnya kemotropisme merupakan gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan zat kimia. Kemotropisme ada dua juga. Yang pertama positif, yaitu gerak kemotropisme yang arahnya mendekati sumber rangsang, misalnya gerak akar menuju zat makanan di dalam tanah. Kemotropisme negatif menjauhi sumber rangsang, misalnya gerak akar yang menjauhi racun. Tigmotropisme yang keempat ini adalah gerak bagian tumbuhan karena adanya rangsang, sentuhan, atau sisi atau persinggungan disebut tigmotropisme. Gerak ini tampak jelas pada gerak membelit ujung batang dan passiflora. Contoh tumbuhan yang bersulur adalah ercis, anggur, markisa, semangka, sirih, dan peti. Yang terakhir atau yang kelima itu ada hidrotropisme, merupakan gerak tumbuhan akar yang dipengaruhi oleh ketersediaan air tanah.
Pada umumnya akar tumbuh lurus ke bawah, tetapi jika pada arah ini tidak terdapat cukup air, maka akar akan tumbuh membentang. Lanjut yang kedua, nasti. Nasti adalah gerak tumbuhan terhadap rangsangan yang arah geraknya tidak ditentukan oleh sumber rangsangan tetapi oleh tumbuhan itu sendiri. Gerak nasti terjadi karena perbedaan tekanan turgor. Ada beberapa gerak nasti. Yang pertama ada tigmonasti atau seismonasti. Adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan sentuhan atau getaran. Contoh gerak menutupnya daun si kejut putri malu. Nama ilmiahnya Mimosa pudica jika disentuh. Kedua adalah niktinasti, merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap atau gerak tidur. Misalnya pada malam hari, daun-daunan tumbuhan leguminosae atau polong-polongan seperti lamro, bunga merak atau nama ilmiahnya Caesalpinia pulcherrima, dan daun kupu-kupu nama ilmiahnya Bauhinia purpurea akan menutup dan akan membuka keesokan harinya ketika matahari terbit. Yang ketiga, fotonasti, yaitu gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya adalah bunga pukul 4, nama ilmiahnya Mirabilis jalapa, yang akan mekar pada sore hari dan menutup esok harinya. Termonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu, seperti mekarnya bunga krokus. Bunga tersebut mekar jika mendadak mengalami kenaikan suhu dan menutup kembali ketika temperatur turun. Kelima ada haptonasti, merupakan gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora, pemakan serangga yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Dan yang keenam atau yang terakhir, nasti kompleks, merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa rangsangan sekaligus seperti karbon dioksida, pH, suhu, kadar air, cahaya, zat kimia, dan kadar kalsium. Contohnya gerak membuka dan menutupnya stomata pada daun. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ini tentang gerak taksis, adalah gerak seluruh tubuh atau bagian dari tumbuhan yang bertempat dan arah berpindahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak taksis yang arahnya mendekati sumber rangsangan disebut taksis positif dan yang menjauhi disebut negatif. Yang pertama itu ada fototaksis, merupakan gerak taksis yang disebabkan rangsangan cahaya matahari. Misal gerak klorofil menuju ke permukaan yang mendapat cahaya dan gerak spora yang memiliki flagela menuju tempat yang terang. Yang kedua, kemotaksis, merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan kimia, misalnya gerak spermatozoid, tumbuhan lumut dan tumbuhan paku menuju ke sel telur yang terdapat dalam archegonium karena tertarik pada gula atau protein yang dihasilkan oleh archegonium. Jadi spermatozoid itu sel sperma pada tumbuhan lumut atau paku itu ketika mereka akan mengalami pembuahan menuju ke sel telur yang terdapat dalam archegonium. Di sel telurnya itu terdapat dalam archegonium karena tertarik gula dan protein yang dihasilkan oleh archegonium. Jadi itu dipengaruhi oleh gula dan protein. Yang ketiga atau yang terakhir, galvanotaksis adalah gerak taksis atau gerak berpindahnya seluruh atau sebagian organ tumbuhan karena adanya rangsangan berupa listrik. Gerak galvanotaksis biasanya terjadi pada organisme tingkat rendah, contoh gerak bakteri dan paramecium ke arah kutub negatif dan positif. Nah, pemaparan materi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu